this, we always want to quiet our heart and prepare our hearts in the presence of our Holy Lord. Mari kita berdoa. Mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Kolose 4 ayat kedua. Let's hearken to the call of worship taken from Colossians 4:2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kasih Tuhan baru setiap pagi. Mari kita puji kesetiaan Tuhan dengan menyanyikan lagu Great is Thy Faithfulness. Passion.
thank you Lord for we can celebrate your birthday last night. It was so glorious dan kami bersyukur kami punya keluarga di rumah ini. We're so thankful that we have a family in this church. Tuhan, seperti yang tadi lagu yang telah kami nyanyikan, there is no shadow turning. Tidak ada kegelapan di dalam Engkau. Engkau selalu sama Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, you're always the same from beginning till the end. Your love, your truth, your promises remains the same. Kasih Tuhan, kebenaran Tuhan dan janji-janji Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, berkatilah hamba-hambamu hari ini akan melayani. Lord, please bless our servants who will serve you today. Tuhan berkati Pastor Joe dan Pastor Steve dan juga guru-guru sekolah minggu yang akan melayani Engkau hari ini. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan tumpangkanlah wisdom dan Roh Kudus-Mu hari ini. In Jesus' name we pray, amen. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita lagi dan dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Let's listen to the message of hope, Psalm 16 verse 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terima kasih Tuhan karena kita tahu pada akhir hidup kita mendapatkan victory. Ada harapan di dalam Tuhan. Dan dari segalanya yang Tuhan inginkan dari kita hanya hati kita. Saat ini it's just our heart that He wants. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan seek Him. Mari kita nyanyikan The Heart of Worship, I Give You My Heart. It's all about you.
Mari kita buka Alkitab kita sekali lagi dan dengarkan berita pengampunan dari Efesus 2, 4-6. Ephesians 2, 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Terpuji nama Tuhan. Mari kita sembah Dia dan kita nyanyikan Tuhan selalu menolongku. Sampai
the presence of Jesus our Lord to confess our sins and bring our petitions before Him. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. Good morning, O Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us for us to come and to worship you in your house. Kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. We want to give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami berterima kasih Engkau mencukupi kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan apapun. We thank you, Father, for your provision that to this day we have not lacked anything. Kami juga berterima kasih karena Tuhan menuntun jalan hidup kami sehingga kami tidak tersesat. We also give you thanks for guiding our way that we have not gone astray. Bapa dalam surga, kami pun berterima kasih karena kami tahu setiap hari Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami. We are also grateful to you, Father, because we know every day you have bestowed us with your grace. Bapa, kami datang pula mengakui kami orang-orang berdosa. Father in heaven, we come before you to confess that we are sinners. Bapa, kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaati-Mu. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu, oh Tuhan Yesus. So we pray, please forgive us our sins and wash us clean with your blood, oh Lord Jesus. Dan biarlah di hari mendatang kami boleh hidup
sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami datang mengingat juga saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also come before you to pray for our brothers and sisters who are sick. Kami mengingat Tante Lian, istri Om Andi, yang tengah dirawat di rumah sakit. Kami memohon, dampingi Tante Lian, beri kepadanya kekuatan, dan sembuhkanlah ia dari sakit penyakitnya. Father in heaven, we remember our sister Tante Lian, who is now in the hospital. We pray, may you be with her, may you strengthen her, and may you heal her. Biarlah Engkau juga menghibur hati Om Andi yang di rumah sendirian tanpa istri yang dikasihinya. Hiburlah hatinya. We also remember Om Andi, who is home without Tante Lian. We pray, may you be with him and comfort him. Bapak, kami juga mengingat Bapak Peter Subadya yang terbaring di rumah. Kami memohon, teruslah sertai dia, beri kepadanya penghiburan dan kekuatan. We also pray for Om Peter Subadya, who is in bed. We pray, Father, may you be with him, may you strengthen him and heal him, Father. Biarlah Engkau terus juga memberi kekuatan kepada Tante Syuna, istrinya, untuk merawatnya hari lepas hari. We pray also, Father, for Tante Syuna, who cares for him every day. May you protect her and may you give her strength. Kami berdoa juga buat Om Arthur yang menjalani perawatan minggu demi minggu. Biarlah Bapak berikan kepada Om Arthur kekuatan. We also pray, Father, for Om Arthur, who has to go to treatment week after week. May you also give him strength so that he can go through this treatment. Kami berdoa juga Bapak bagi saudari kami Tante Elvir, berilah kepadanya terus kekuatan supaya Tante Elvir bisa makin hari makin tegak berjalan. We pray, Father, for our sister Tante Elvir. May you give her strength so that she can walk steadily again. Juga hilangkanlah sakit penyakit dari tubuhnya, supaya Tante Elvir tidak lagi diganggu oleh penderitaan sakit. We pray, Father, may you take the pain away from her body, that she no longer has to suffer from excruciating pain. Kami berdoa buat Tante Mei, berilah kepadanya kekuatan, supaya Tante Mei juga makin sehat, makin kuat. We also remember Tante Mei, Father, please be with her. Please strengthen her, make her strong and healthy again, so that she can also walk steadily. Bapak, kami berdoa juga bagi saudari Andri, anak dari Lingling. Bersamalah dengannya, teruslah kuatkan tubuhnya sehingga Andri makin hari makin sehat. We also pray, Father, for our sister Andri, the daughter of Lingling. May you be with her, strengthen her, that each day she will get stronger. Bapak, kami juga berdoa buat tetangga kami, Norma. Teruslah sembuhkan Norma, berikan kekuatan kepadanya. We also remember our neighbor here, Norma. May you strengthen her. May she be healthier each day, Father. Kami mengingat juga saudari kami, Stephanie dan Mira. Teruslah Engkau jamah topang mereka dan berikan kesembuhan kepada mereka. We also remember our sister Stephanie and Mira. May you also, Lord, hold them. May you give them strength and may you continue to heal them. Kami berdoa pula Bapak bagi saudari kami Herwi dan saudara kami Anyau. Teruslah Engkau jamah mereka, bersihkan tubuh mereka, dan pulihkan kesehatan mereka. We also pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you continue to heal them, to cleanse their bodies, Father, that
Each day they will get stronger and healthier. Bapa, kami berdoa juga buat Stacy yang seharusnya hari ini bernyanyi memuji Engkau, tapi sakit. Biarlah Bapak juga menjamahnya dan menyembuhkannya. We also remember Stacy, who was supposed to sing today, Father, but she's ill. So we pray, may you extend your hands of healing upon her, and may you heal her. Dan biarlah Bapak juga terus menyembuhkan saya, hamba-Mu ini, supaya makin hari makin sehat pula. Also pray, Father, for me, your servant. May you continue to heal me and to keep me healthy. Bapak, sekarang kami hendak mendengar firman-Mu. Buka hati kami, supaya firman-Mu boleh masuk dan ditanamkan di dalam hidup kami. And now, Father, as we want to read and hear your word, we pray may you open our hearts, that your words be planted firmly in our lives. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, and we pray all of this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya berkhotbah hari ini, karena kebetulan ada yang tidak bisa menyanyi, jadi saya dan Santi akan menggantikan. Kami akan menyanyikan sebuah duet. Saudara, ini adalah salah satu lagu Natal favorit saya. This is one of my favorite Christmas songs, yang saya tidak tahu juga siapa penciptanya. I do not know who wrote this song, but that person has composed a very beautiful Christmas song. Untuk menebus
Saudara-saudara, mari kita membuka Matius pasal 1 ayat 21 hingga ayat 23. Will you please turn your Bible to the Gospel of Matthew, chapter 1. Kita membaca ayat 21 hingga 23, and we will read from verse 21 to verse 23. Mari kita bangkit untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya akan membaca ayat 21, saudara 22, dan bersama-sama 23. I will read verse 21, and then you will read verse 22, and we'll read verse 23 together. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kita tidak dapat melihat kain tenunannya, tapi kita dapat merasakan tangannya. We cannot see the embroidery yet, but we can feel his hands. Saudara, minggu lalu kita telah belajar bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk membawa kepengampunan Allah buat kita manusia. Last week we learned that Jesus came to the world to bring God's forgiveness to mankind. Melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan cara mengampuni semua dosa kita. Through his death on the cross, God reconciled us to himself by forgiving us our sins. Sebagai akibatnya, kita bukan lagi musuh Allah. Kita adalah sahabat Allah. As a result, we are no longer enemies of God. We are now friends of God. Dan lebih dari sekadar sahabat, kita juga telah menjadi anak-anak Allah. And more than friends, we have now become children of God. Saudara, hari ini kita akan belajar bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk memastikan penyertaannya yang abadi di dalam hidup kita. And today we shall learn that Jesus came to the world to assure us his everlasting presence in our lives. Dia tidak hanya datang untuk membayar penghukuman dosa. Dia juga datang untuk beserta dengan kita selamanya melalui Roh Kudusnya. He did not just come to die to pay the penalty of our sins. He also came to be with us forever through his Holy Spirit. Nah, dari sinilah nama Yesus disebut juga Immanuel, Allah beserta kita. Hence the name Immanuel, God be with us. Allah tidak hanya berada di atas kita, Allah bersama dengan kita. God is not only over us, He is also with us. Nah, jadi ini adalah pelajaran pertama yang dapat kita petik tentang penyertaan Yesus yang abadi di dalam hidup kita, yaitu Dia bersama dengan kita melalui masalah hidup kita. Here's then the first lesson we can glean about Jesus' everlasting presence in our lives. He is with us through our problems. Hidup tidak pernah lepas dari masalah. Life is never free from problems. Kita yang mengharapkan hidup ini akan bebas dari permasalahan akan kecewa. We who expect that life will finally be free from problems will be disappointed. Problem adalah bagian dari hidup.
Problems are a part of life. Ada problem yang kita timbulkan, tapi ada problem yang ditimbulkan oleh orang lain. Some are caused by us, but some by somebody else. Dan sebagian masalah adalah akibat dari kenyataan kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. And some by the fact that we live in an imperfect world. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk melindungi kita dari masalah atau membuat masalah hilang, tapi untuk berjalan beserta kita melewati problem dan memberikan kepada kita kekuatan menghadapi problem. Jesus came to the world not to shield us from problems or to make problems disappear, but rather to walk with us through problems and give us power to deal with problems. Saudara, sebagian masalah dapat kita hindari, sebagian lagi tidak. Some problems we can avoid, but some we cannot. Ada masalah yang dapat kita atasi, tapi masalah terutama yang melibatkan orang lain biasanya tidak dapat kita atasi. But some problems we can fix, but there are problems which involve other people we usually cannot. Sebagian problems adalah problems yang kita mesti hadapi dan hidup dengannya sepanjang umur kita. Some problems are just something we must manage and live with for the rest of our lives. Saudara, masalah membuat kita jauh, terisolasi dari orang lain. Problems tend to isolate us from others. Kita merasa sendirian karena orang tidak mengerti permasalahan kita. We feel alone because they do not know our troubles. Bahkan kalaupun mereka tahu, mereka tidak dapat memahaminya, apalagi menolong kita. Even if they know, they cannot seem to understand us, much less help us. Seperti lagu Negro Spiritual ini yang berkata, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Tidak ada orang yang tahu kesusahan saya. Tidak ada orang yang tahu kesedihan saya. Nobody knows the trouble I've seen. Glory hallelujah. Tidak ada orang tahu masalah saya. Glory hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes Lord. Kadang saya di atas, kadang saya di bawah. Oh Tuhan. Sometimes I'm almost to the ground. Oh yes Lord. Kadang saya tergeletak di tanah. Oh Tuhan. Saudara, bagaimana saudara tahu akhir-akhir ini saya harus menghadapi tantangan dalam hal kesehatan saya? As you know, I have been having health problems. Nah, karenanya saya harus menjalani pemeriksaan-pemeriksaan. Consequently, I have been undergoing medical examinations and procedures. Nah, setiap kali saya berbaring di ranjang di tempat pemeriksaan, saya merasa tak berdaya dan sendirian. Every time I lay down in a gurney or a hospital bed, I feel utterly helpless and alone. Santi hanya bisa menyertai saya sampai titik tertentu. Melewati titik tertentu, saya mesti menjalani semuanya sendirian. Santi can only be with me to a certain point. Passing certain limits, I must go through it by myself. Nah saudara, di saat-saat itulah saya merasa sendirian. And it is during those times that I feel alone.
Tapi pada saat yang sama saya tahu saya tidak sendirian. Karena Yesus melalui Roh-Nya yang kudus beserta dengan saya. But at the same time I also know I'm not alone because Jesus through His Holy Spirit is with me. Dan Dia menyatakannya kepada saya bahwa Dia beserta dengan saya. And He makes it known to me that He is with me. Beberapa waktu yang lalu di dalam satu prosedur medis yang saya lewati, perawat yang merawat saya menyenandungkan sebuah lagu pujian Kristen. Some time ago during my procedure, the nurse who took care of me hummed a Christian hymn. Lewat itu Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa Dia sudah mengutus malaikatnya merawat saya. Through that, God made it known to me that He had sent His angel to care for me. Dalam pemeriksaan saya yang terakhir, perawat yang mendorong kursi roda saya keluar, mendengar saya berkata kepada perawat yang merawat saya, bahwa saya akan mendoakan suaminya yang sakit. In my latest procedure, the nurse who pushed my wheelchair out overheard me saying to the attending nurse that I would pray for her ill husband. Langsung dia bertanya kepada saya, apakah engkau seorang Kristen? Lalu dengan gembira dia berkata bahwa dia baru saja menjadi orang Kristen beberapa tahun yang lalu. Right away he asked me whether I was a Christian. Then excitedly told me that he had just become a Christian several years ago. Dan ada banyak kejadian-kejadian yang serupa. And there are many such instances. Saudara, Yesus tidak membuat masalah saya menghilang. Dia hanya menampakkan diri di dalam masalah saya. I want you to read this and I want you to recite it with me. 1, 2, 3. Jesus does not make my problems disappear. He simply appears in my problem. Saudara, maunya kita, Tuhan menghilangkan masalah kita. Tidak, saudara. Selama kita di dunia, kita akan harus menghadapi masalah. Of course, we all wish that God would just make all our problems disappear. But that's not how God works. As long as we live in this world, we will have to face problems. Tapi ini janjinya. Dia akan menampakkan diri di dalam masalah kita. But this is what He has promised us. He will appear in our problems. Pelajaran kedua yang dapat kita petik tentang penyertaan Yesus yang abadi dalam hidup kita adalah Dia akan bersama dengan kita melalui kegagalan kita. The second lesson we can learn about Jesus' everlasting presence in our lives is that He is with us through our failures. Saudara, kita berharap hidup kita ini hanya akan diisi oleh keberhasilan demi keberhasilan. We all wish that our lives would consist of a series of success after success. Melalui doa, kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan akan membuahkan hasil yang baik. Through prayer, we hope that all that we do would turn out good. Kita tidak akan harus mengalami kehilangan, kerugian, atau kegagalan. We would never have to experience loss and failure. Tapi saudara, kita tahu bahwa hidup, bahkan setelah kita menjadi orang Kristen, tidak terdiri dari keberhasilan demi keberhasilan. But we know that life, even after we became Christian, does not consist of one success after another. Bagian kita harus mengalami kerugian dan kegagalan sebelum kita mulai memetik keberhasilan. Some of us must endure
a series of loss and failure before we begin to reap success. Sebagian kita harus mengalami keberhasilan dan kegagalan berganti-gantian. Some ought to alternate between success and failure. Sebagian kita harus mengalami kegagalan dalam usaha. Some must experience business failure. Sebagian mengalami kegagalan bersekolah. Some school failure. Dan sebagian harus menderita dari kegagalan relasi. And some must suffer from relationship failure. Mungkin relasi pernikahan, mungkin relasi orang tua anak, atau relasi dengan sahabat. Be it marital relationship, parent-child relationship, or relationship with friends. Nah, biasanya kegagalan relasi memukul kita begitu kerasnya, membuat kita jatuh terkapar. These relationship failure usually hit us hard and could knock us out. Kita akhirnya menjadi pahit dan mungkin depresi. We might become bitter and depressed. Tapi ada satu kegagalan lain yang sulit untuk dihadapi, yaitu kegagalan pribadi. But there's another failure that is difficult to deal with, and that is personal failure. Yaitu kita gagal hidup sesuai dengan standar Tuhan. We fail to live up to God's standard. Kita jatuh ke dalam dosa, kita menjadi pribadi yang tidak kita inginkan. We succumb to sin, and we become the persons that we never wanted to become. Dan yang memperburuk adalah orang di sekitar kita menolak kita. And what makes it worse is that those around us reject us. Mereka tidak dapat menerima kita, apalagi menghargai kita. They cannot accept us, let alone appreciate us. Saudara, Charles Haddon Spurgeon, seorang pemberita Injil dari Inggris yang terkenal. Dia dikenal sebagai orang yang dapat mengumpulkan banyak orang untuk mendengarnya memberitakan firman. Charles Haddon Spurgeon, the great English preacher, was known to have been able to attract many people to hear him preach. Satu hari seseorang berkata kepadanya, "Lihat, begitu banyak orang yang datang mendengar engkau berkhotbah." One day somebody said this to him, "Look, there's so many who have come to hear you preach." Nah, inilah jawabannya. Jika saya harus digantung mati, pasti akan lebih banyak orang yang datang. Spurgeon then responds, "If I were to be hung, there will be more who would come and see me." Benar. Isn't it true? Akan lebih banyak orang yang mau membicarakan kita sewaktu kita jatuh ke dalam kegagalan daripada sewaktu kita naik mencicipi keberhasilan. There will be more people who would talk about us when we experience personal failure than when we experience success. Itu sebab kegagalan pribadi sangat menyakitkan. For that reason, personal failure is very painful. Kita sudah dibuat malu oleh kegagalan kita. We have been made so ashamed of our failure. Dan sekarang kita harus mengalami penolakan dari orang lain. And now we must also endure rejection from others. Yesus melalui Roh-Nya yang kudus berjanji menyertai kita. Bukan saja di masa sukses, tapi juga di masa kegagalan. Jesus through His Holy Spirit promised to be with us, not only in times of success, but also failure. Dia tidak akan menertawakan kita
apalagi menolak kita. He will not ridicule us, let alone reject us. Dia akan menerima dan dia akan terus mengasihi kita. He will accept us and will still love us. Ingat perkataan Corrie ten Boom. Tidak ada lubang yang lebih dalam daripada kasih Allah. As Corrie ten Boom once said, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Tidak ada lubang yang lebih dalam daripada kasih Allah. Maka makin dalam lubang kegagalan, makin dalam kasih Allah. The deeper the pit of failure, the deeper the love of God. Kepada Petrus yang gagal, menyangkalnya 3 kali, bukan saja Yesus menerimanya kembali, ia pun merestorasinya. To Peter who failed him 3 times, not only did Jesus accept him, he also restored him. Yesus mempercayakan Petrus dengan gerejanya. Jesus entrusted Peter with his church. Nah, jadi manakala kita ada di bawah, ingatlah kasih Allah lebih dalam lagi. So whenever we are deep at the bottom, remember, God's love is deeper still. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik tentang penyertaan Yesus dalam hidup kita ialah Dia akan menyertai kita melalui kelemahan kita. The third lesson we can learn about Jesus' everlasting presence in our lives is that He is with us through our weakness. Kita tidak selalu kuat. We're not always strong. Kita tidak selalu dapat bangkit setelah kita jatuh. We're not always able to get up after we fall. Ada waktu-waktu kita begitu lemah sehingga kita tidak ada lagi kekuatan menjalani hidup. There are times we can be so weak that we find no energy to go through another day, let alone weeks or months. Kita bisa merasa lemah karena harus menghadapi tekanan hidup dan tuntutan hidup. We can be weak from the pressures and demands of life. Nah, kita yang harus bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, kadang tidak lagi punya tenaga untuk menjalani hidup. Those of us who ought to work hard to make ends meet at times have no more energy to go on. Kita terus menanti-nantikan perubahan, tapi kok tidak datang-datang. We keep waiting for life to give us a much needed break, but it has not come. Kita juga bisa menjadi lelah karena harus menghadapi problem yang sama berulang kali. We can be tired from having to deal with the same problems over and over. Kita telah mencoba segala cara, tapi kok jalan buntu semua. We have tried all kinds of ways, but all led to dead ends. Kita mandek dan akhirnya menjadi lemah. We're stuck and depleted. Kita juga dapat lelah karena bergumul dengan dosa yang sama. We can also be tired from struggling with the same sin. Kita mau bebas tapi kok jatuh lagi ke lubang yang sama. We want to break free but we keep falling to the same hole. Akhirnya kita merasa lemah dan tak berdaya. In the end we feel weak and helpless. Melalui Roh-Nya yang kudus, Yesus berjanji beserta dengan kita dikala kita lemah, dikala tidak ada lagi tenaga untuk bisa bangkit dan berjalan. Through His Holy Spirit, Jesus promised to be with us in times of weakness.
When we have no more energy to get up and walk. Kadang dia menjamah kita. Seperti dia menjamah orang yang lumpuh. Dan memberikan kepada kita kekuatan bangkit dan berjalan. Sometimes He touches us. Like He touched the lame and give us power to get up and walk. Kadang dia mengambil alih dan kemudian memikul kita melalui masalah kita secara ajaib. Sometimes He takes over and carries us through and deals with our situation miraculously. Saudara, saya juga sama seperti saudara yang lain pernah menghadapi situasi-situasi seperti ini. I, like maybe the rest of you, have been in that situation more than once. Saya tidak tahu apa yang mesti saya lakukan. Saya tidak lagi punya kekuatan. I did not know what to do. And I had no more energy to go on. Yang dapat saya perbuat hanyalah berteriak, memohon kepada Tuhan. All I could do was to cry out to the Lord. Dan Dia mendengar doa saya. And He heard my prayer. Dan Dia mengambil alih. And He took over. Kadang Tuhan memberikan kekuatan kepada saya melalui firman-Nya. At times, He gives me strength through His word. Kadang Dia memberikan saya kekuatan lewat doa. Sometimes He gives me strength through prayer. Dia mengambil alih. Suatu saya tidak lagi dapat bergerak atau bergulir. He takes over when I can no longer roll over. Mari kita baca kalimat yang terakhirnya. He takes over when I can no longer roll over. Karena sudah begitu lemah, kita hanya dapat berdoa. Kita tidak bisa lagi berguling atau bergulir. We are so weak, we are so depleted that we can only cry out to Him. And that's the time He will take over. When we can no longer roll over. Pelajaran yang keempat dan terakhir yang dapat kita petik tentang penyertaan Yesus yang abadi dalam hidup kita adalah Dia bersama dengan kita melalui kebingungan kita. The fourth and last lesson we can learn about Jesus' everlasting presence in our lives is that He is with us through our confusion. Kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi. Dan karena kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, maka kadang kita bingung. Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita? We do not always understand what is happening to us. And because we trust in God's providence, at times we are confused as to why God allows certain things to happen to us. Nah, saudara, setidaknya ada dua penyebab mengapa kita bingung. There are at least two common reasons for our confusion. Saudara, kita ini mengerti apa yang baik dan buruk. Dan kita tahu bahwa Allah adalah baik. We have our understanding of what is good and bad. And we know that God is good. Nah, yang membuat kita bingung adalah mengapakah Ia membiarkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. What makes us confused is why He allows that which is bad happens to us. Kita tahu Tuhan dapat memakai segalanya, apapun, termasuk yang buruk, untuk membawa yang baik di dalam hidup kita. We know that God can use whatever, and that includes what is bad, to bring good to us. Tapi kita tidak bisa tidak bertanya kepada Tuhan, mengapakah Ia harus menggunakan yang buruk untuk membawa yang baik? Why must He use that which is bad
to bring about that which is good. First question. Second question, mengapa dia tidak langsung saja memakai yang baik untuk membawa yang baik? Why can't he just use that which is good to bring about that which is good? Ini membingungkan kita, saudara. Misalnya, saudara, supaya kita ini mengerti ya, bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Nah, kemudian kita diberikan penyakit yang berat. For instance, to teach us that life is actually a gift from God, and God allows us to suffer certain illness. Dan dalam penderitaan itu, saudara, kita benar-benar merasakan betapa susahnya hidup. And during that time of illness, we really suffered. We felt the pain. Nah, memang benar akhirnya kita belajar bahwa hidup adalah pemberian Tuhan. And of course, it's true that in the end, we learn that life is God's gift. Tapi kenapa kau tidak mengajar kita dengan menggunakan yang baik? But the question is, why didn't he just use that which is good to teach me the same lesson, bahwa Allah itu baik dan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. He could actually teach me the same lesson that he is good and that life is his gift through other good lessons. Misalnya, saudara, dia memberkati kita dengan keberhasilan. Makin kita diberkati, makin kita berkata, ini semua pemberian Tuhan. The more blessed we are, the more we say, Lord, it's thanks to your goodness. This is your grace. Saya tidak punya jawabannya. I don't have the answer, to be honest with you. Kenapa kok dia tidak menggunakan yang baik saja untuk memberikan kepada kita pelajaran yang baik? I don't understand that either. Why doesn't he just use that which is good to teach us a good, positive lesson? Kenapa kadang dia harus menggunakan yang buruk itu untuk membuat kita belajar yang baik itu? I don't understand why sometimes he has to use that which is bad to teach us that which is good. Yang kedua, yang membuat kita bingung adalah, saudara, setelah kita melakukan semua yang baik dan yang benar, mengapakah hasilnya kadang kok buruk dan mengecewakan? Another reason for our confusion is, after all the good and the right things that we have done, why the outcome turns out to be bad or disappointing? Misalnya, saudara, kita membesarkan anak-anak kita di dalam Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah besar, mereka tidak punya minat sama sekali tentang hal-hal rohani. Apalagi pergi ke gereja atau mencari Tuhan. For instance, we raise our children in the way of the Lord. But they now have no interest whatsoever in spiritual matters, let alone going to church and seek the Lord. Yang lain, kita telah bekerja keras dan mempersiapkan masa pensiun yang baik dan stabil. Tapi kemudian sesuatu terjadi yang memaksa kita untuk kehilangan banyak. Membuat kita hanya ketinggalan sedikit. We have worked hard and prepared for a good and stable retirement. But then things happen that we are forced to let go much, leaving us just a little to live by. Kita tidak mengerti mengapakah kita harus kehilangan hampir semuanya dan kita tidak membuat kesalahan apapun. We don't understand why we must lose almost everything through no fault of our own. Dan ada banyak situasi yang dapat mengguncang keseimbangan kita dan membuat kita bingung. And there are many other circumstances
that can throw us off balance and make us walk in a daze. Dan yang membuat atau memperburuk adalah suatu kita berdoa memohon Tuhan memberikan penjelasannya kepada kita, dia tidak memberikan penjelasan itu. Setidak-tidaknya tidak langsung. And what makes it more difficult is that when we ask for answers, God does not give us any, at least not immediately. Saudara, satu pelajaran yang dapat kita petik dari kebingungan-kebingungan ini adalah pelajaran beriman. The lesson to take away from these confusing episodes of our lives is that the lesson of faith. Kita tidak mengerti, tapi kita tetap percaya. We understand not, but we still believe. Kita tidak tahu, tapi kita tetap beriman. We know not, but we still trust. Saudara, kebingungan adalah satu-satunya cara untuk membangun iman yang murni dan kuat. Confusion is the only way to a solid and pure faith. Iman yang tidak bergantung pada apapun kecuali pada penyertaannya dan janjinya. Faith that does not depend on anything but His presence and His promise. Tuhan beserta kita apapun yang terjadi. God with us regardless. Di dalam bukunya Tramp for the Lord, Corrie ten Boom mengutip sebuah puisi tanpa nama. In her book, Tramp for the Lord, Corrie ten Boom quotes an anonymous poem. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan puisi yang indah ini. I'd like to end this message with this poignant poem. My life is but a weaving between my God and me. Hidupku adalah sehelai kain tenun antara Allah dan saya. I do not choose the colors. Saya tidak memilih warnanya. He worked steadily. Oftentimes he weaved sorrow. Dia menenun terus. Dan kadang dia menenun kesusahan. Dan dalam kebodohanku, aku lupa bahwa dia melihat tenunan dari atas, sedang saya melihat tenunan dari bawah. And I, in foolish pride, forget he sees the upper, and I the underside. Sampai jarum dan mesin tenun berhenti, barulah Tuhan akan memaparkan kain tenun itu dan menjelaskan mengapa. Will not till the loom is silent and shackles cease to fly, will God unroll the canvas and explain the reasons why. Mengapa benang yang gelap sama pentingnya di tangan penenun yang ahli? Why the dark threads as needful in the skillful weaver's hand? Sama pentingnya dengan benang yang emas dan perak untuk gambar yang telah dirancangnya. As the threads of gold and silver in the pattern He has planned. Yesus sudah datang dan akan beserta dengan kita selamanya. Jesus has come and will be with us forever.
Dan selama dia beserta kita, dia akan menenun kita menjadi kain tenunan yang indah. And while with us, He will weave us into a beautiful embroidery menggunakan benang masalah, benang kegagalan, benang kelemahan, dan benang kebingungan. Using the threads of problems, failures, weakness, and confusion. Saudara, kita belum dapat melihat kain tenunannya, tapi kita dapat merasakan tangannya. We cannot see the embroidery yet, but we can feel His hands. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terus tenunlah kami menjadi permadani yang indah buat kerajaan-Mu. Weave us, Father, into a beautiful embroidery for your kingdom's sake. Kami tidak mengerti, tapi kami terus akan berkata, lakukanlah. Kami percaya, kami beriman. Even though we know not, we understand not, but we will still say to you, let it be, Lord. Let it be by faith in you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul untuk the principles yang penting ya. Ada orang bilang ada 3 orang macam. Satu orang adalah orang di dalam badai. Ada yang kedua yang baru melalui badai. Yang ketiga lagi menuju ke badai. Jadi saya ingin mengundang saudara untuk ambil seatbelt. Ya, kita baca Alkitab 15 minutes a day kalau misalnya sibuk ya. Tapi at least kita siap kalau mau melalui badai. Jadi kita tahu pegangannya sama siapa. Kita mau menyanyikan lagu, peganglah tanganku ya Tuhan. Ya, Tuhan kita yang kita kenal ada di sini. Mari kita baca tiap hari ya. Mau New Year's resolution kan ya. Mulai lagi Matthew. Oke, mari kita nyanyikan peganglah tanganku Roh Kudus. Ku tak dapat rasa diri.
Mari saya undang Asher untuk maju ke depan. We're going to bring our offering of thanksgiving to our Lord Jesus Christ. I want to invite the ushers to come forward. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Engkau telah memberikan banyak sekali bagi kami. Kami ingin memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Dan ini adalah step of our faith, Lord. Dan kami yakin Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan berkat Tuhan. Berkati persembahan kami, biarlah ini akan menjadi melipat ganda dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. In Jesus name we pray, amen. Selama persembahan diadarkan, Kak Wendy dan Kak Randy dan saya akan menyanyikan lagu We Are The Reason. We would dream of Christmas and more, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized the baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. We long
Mari kita akhiri ibadah ini, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku. Mari kita melakukan pengakuan iman rasuli dulu. Salah saya. Mari kita lakukan pengakuan iman rasuli dulu. The Apostle Creed, pengakuan iman rasuli, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. I believe, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan Tiap Langkahku. Aku
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah penyertaan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus bersama dengan kita selalu. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us forever. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on, until we see Him face to face in heavens above. Amen. Pengumuman, tidak ada doa pemahaman Alkitab pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 dan 5 Januari 2022. Akan dimulai lagi hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022. Yang kedua, kebaktian dan perayaan malam tahun baru untuk menyambut tahun 2022 akan diadakan hari Jumat, 31 Desember di gereja dan dimulai jam 7 sore. Semua jemaat diundang untuk hadir. Minggu depan tanggal 2 Januari akan diadakan meeting di gereja sehabis makan siang untuk informasi mission trip ke Fiji pada summer 2022. Kalau ada pertanyaan, harap menghubungi Pastor Steve. Yang keempat, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk acara ini. Hari ini tidak ada latihan paduan suara ya. Dan yang terakhir, kami ingin mengundang saudara yang baru datang pertama kali. We would like to invite to those who come here for the first time. Ada? Oke. Selamat ulang tahun untuk Yohana Cho, 28 Desember. Mia Caryadi, 30 Desember. George Setiawan, 30 Desember. Dan Budi Dharma Diraga, 1 Januari. Kehadiran ada di bulletin dan pelayanan minggu depan juga ada di bulletin, tolong diperhatikan. Mari kita berdoa. Our Father in Heaven, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi tanah yang subur dan bukan hanya pendengar tapi juga pelaku. Lord, let us be a good soil that we also do it and meditate it every day, Lord, not just a hearer. Tuhan, kami akan menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kitchen crew yang sudah mempersiapkan. Lord, we're going to enjoy the food that's already prepared by the kitchen crew. Bless them, Lord. Dan biarlah Tuhan jaga hati kami, supaya apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan boleh memberkati orang lain dan juga memberikan mereka encouragement. Lord, also Lord, please let us guard our hearts, that whatever we say and whatever we do, it only encourage and build others. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah usai.